Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-10. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Mari kita buka permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia berbuat istrinya berzinah. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus memberikan pandangannya tentang perzinahan. Sebagaimana difirmankan dalam hukum Tuhan, jangan berzina. Yesus melihat bahwa dosa perzinahan bukan hanya terletak pada tindakan ketika orang itu melakukan perbuatan itu, tetapi ajaran Yesus lebih radikal lagi, yaitu barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Jadi bukan hanya dalam tindakan saja itu sudah dilakukan, tetapi ketika menginginkannya dalam pikiran dan hati sudah melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini Yesus mengajarkan tentang kemurnian hati dan pikiran yang mempengaruhi kehendak dan tindakan seseorang. Hati dan pikiran harus dijadikan bersih dan murni, maka kehendak dan tindakan manusia tidak menyimpang dari kehendak Tuhan dan selalu terarah kepada Tuhan dengan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menyelami dan mengetahui akan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita manusia, sehingga bukan hanya tindakan kita yang kita arahkan supaya lurus dan selaras dengan kehendak Tuhan, tetapi hati dan budi kita juga harus kita murnikan dengan peka akan bisikan dan suara Tuhan yang disampaikannya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kemurnian hati dan budi ini juga menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hidup bersama, terutama dalam hidup berkeluarga, yaitu punya hati dan pikiran yang jernih untuk membangun hidup bersama, sehingga bisa dijauhkan dari segala macam perselisihan, terutama kesucian dalam hidup perkawinan yang setia untuk mencintai pasangan hidup sampai selama-lamanya. Sifat perkawinan yang tidak bisa diceraikan sejalan dengan upaya untuk selalu memurnikan hati dan budi, sehingga tetap ingat pada janji perkawinan yang telah diikrarkan untuk tetap setia di dalam cinta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.